Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini teman-teman ya, saya ingin kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, bahwasanya apa yang dimaksud dengan kitab sezaman, lalu dari mana dalilnya keabsahan sebuah nasab itu harus terkonfirmasi dengan adanya kitab sezaman. Jadi begini teman-teman ya, di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu ketika membahas tentang thubutin nasab indan nasabah, ya, tetapnya sebuah nasab menurut perspektif ulama ahli nasab, menurut pandangan ulama ahli nasab. Jadi menurut pandangan ulama ahli nasab itu, di dalam menetapkan sebuah keabsahan nasab, kita harus melihat di dalam catatan ulama atau kitab para ulama ahli nasab yang disebut dalam kitab tersebut dengan sebutan ruk'ah. Nah, syarat daripada ruk'ah itu harus qat'iyud dilalah alal maksud. Harus berlandaskan dalil-dalil yang bersifat pasti. Bukan dhanniyud dilalah alal maksud. Bukan berlandaskan dalil-dalil yang bersifat kemungkinan atau praduga atau barangkali. Nah, karena apa? Karena ilmu nasab itu amrun la madkhala lirru'yati fihi. Ilmu nasab itu adalah sebuah disiplin keilmuan yang tidak menerima adanya pendapat. Artinya tidak ada pendapat karena tidak ada perbedaan pendapat. Nah, sehingga ketika membahas tentang syarat menggunakan ruk'ah, yaitu catatan ulama ahli nasab atau kitab ulama ahli nasab untuk melihat atau menelusuri atau meneliti keabsahan sebuah nasab, syaratnya adalah alla takuna mukhalafatan lil usul. Hendaknya catatan ulama nasab atau kitab nasab itu isinya tidak bertentangan dengan usul. Nah, yang disebut usul ini apa? Yang disebut usul ini adalah catatan atau kitab ulama nasab yang sezaman dengan tokoh yang dimaksud atau yang mendekati zaman tokoh yang dimaksud. Artinya, kalau dalam polemik nasabnya Ba'ubed ini, ya, yang jadi permasalahan ini, benarkah Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah atau Ubaidillah atau Ubed? Nah, Ahmad bin Isa itu hidup di abad keempat Hijriyah. Adakah kitab abad keempat yang menjelaskan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah, Ubaidillah ataupun Ubed? Kalau tidak ada, maka kita cari di abad yang terdekat daripada abad keempat, yaitu abad kelima. Adakah kitab-kitab ulama nasab di abad kelima yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah ataupun Ubaidillah? Nah, kenapa kok kitab sezaman itu adalah kitab yang sezaman dengan masa hidupnya tokoh yang dimaksud atau yang mendekati tokoh zaman yang dimaksud? Dari mana itu sumbernya? Nah, di dalam kaidah usul fikih ya, itu pernah saya tulis di dalam buku saya 13 poin memahami polemik nasab. Bagaimana bunyinya? Al-aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Ya, asal dari semua kejadian itu perkiraannya
terhadap zaman yang terdekat. Atau di dalam kaidah yang lain, al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Yang disebut dengan usul itu adalah menyandarkan kejadian kepada waktu yang terdekat. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, dalam konteks polemik nasab ini tidak ada kitab sezaman ataupun yang mendekati zaman hidupnya Ahmad bin Isa yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah, Ubaidillah ataupun Ubaid. Artinya, kitab sezaman itu memang ada menjadi persyaratan di dalam menggunakan sebuah kitab atau catatan ulama nasab ketika meneliti keabsahan sebuah nasab. Seperti yang saya sebutkan tadi di kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kalau di kitab Rosail fi Ilmil Ansab, itu disebutnya Kutubun Nasabin al-Abdal. Artinya, yang disebut kitab usul ini, kitab yang mutaakhir, itu tidak boleh bertentangan informasinya dengan keterangan-keterangan yang terdapat pada kitab-kitab yang terdahulu, yang berkesinambungan dari abad ke abad. Nah, demikian kira-kira pengertian daripada kitab sezaman yang disebutkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan pemahaman bagi kita di dalam mempelajari kaedah-kaedah isbat nasab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.